Baik saudara, dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, sekaligus juga Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia. Tentunya kita akan bahas mengenai isu-isu menarik pada Serambi Indonesia edisi hari ini. Selamat pagi Bung Zainal. Selamat pagi. Ya Bung Zainal, dari informasi memang yang banyak sekali masuk sejak kemarin hingga tadi malam seperti itu. Informasi apa yang hangat untuk kita perbincangan hari ini, Bung? Ya tentunya yang paling ditunggu oleh publik Aceh ya, itu tentang gugatan MK yang kemarin ada 5 daerah ya, yang disidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, dan ini kan diikuti ya. Jadi ada 5 daerah yang sidang kemarin, itu 5-5-nya ditolak ya, tidak diterima artinya oleh MK gugatan. Yaitu ada di Aceh Timur yang dimohonkan oleh yaitu Ridwan Abu Bakar dan Polim itu Abdul Rani. Kemudian ada Aceh Singkil juga Safriadi atau Oyon, di sana dikenal dengan, dan wakilnya Sariman. Kemudian ada di Abdia Said Syamsul Bahri dan Nafis Amanaf. Ini yang kemarin digugurkan oleh KIP ya. Kemarin mereka juga menggugat, meski nggak ikut, tapi mereka menggugat ke PHP juga ya, perselisihan hasil pilkada. Kemudian ada Birin juga, Tusuk itu Haji Muhammad Yusuf Awahab dengan Dr. Purnama wakilnya. Kemudian PD yang juga cukup heboh ya, katanya ini yang diajukan oleh incumbent Sarjani Abdullah dan Iriawan juga ditolak ya. Kemudian kita sajikan dari MK. Ini menurut MK permohonan dari para pemohon ini tidak ada legal standing, artinya tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan, ambang batas perolehan suara ya, untuk mengajukan sengketa pilkada ke MK seperti itu. Baik, kemudian bagaimana tanggapan kemudian dari kelima penggugat ini kemudian seperti itu ketika sudah dinyatakan oleh MK sendiri ditolak permohonannya? Ya, kalau MK itu kan bersifat final sudah ya, tidak ada lagi ini kita belum menerima dari mereka keberatan karena memang sudah biasa keputusan MK itu sudah final dan habis, tidak bisa digugat lagi. Kita juga belum tahu apakah mereka akan ada aksi-aksi ya. Kita berharap bahwa ini memang sudah final, itu artinya proses hukum dilakukan itu sudah berakhir, sudah selesai, dan ini tunggu. Jadi yang ada itu adalah tanggapan-tanggapan dari pihak-pihak yang digugat, yang tergugat artinya ya. Kalau misalnya PD itu ada Aubushi dan Fadlullah yang sebagai pemenang pilkada kemarin, mereka dengan melalui kuasa hukumnya memberikan komentar bahwa ini kemenangan rakyat ya, seperti itulah ya. Artinya sebuah kegembiraan bagi mereka, dan mereka berharap juga semua calon-calon itu supaya bersatu kembali untuk membangun PD. Kemudian juga di hal yang sama juga sampai oleh dari Aceh Timur yang Rocky ya, Rocky dan Linud itu yang sekarang incumbent yang juga kembali memenangkan pilkada. Mereka ini kan digugat oleh Netu dan Polim. Nah itu melalui kuasa hukum Rocky juga ya menyambut baik, sudah sesuai lah ya keputusan MK ini. Tapi tentunya juga seperti yang sudah Bung Zainal sebutkan bahwa keputusan MK adalah keputusan final seperti itu, dan tidak bisa diganggu gugat, dan tentunya juga kita harapkan untuk daerah-daerah yang sudah memang dilakukan sidang untuk sengketa pilkada ini sudah selesai seperti itu, dan sudah berakhir dan bisa kembali kepada aktivitas seperti biasanya, dapat aman seperti biasa, seperti itu, tidak ada sengketa harus kembali. Bersatu kembali ya. Misalnya kan kalau PD itu incumbentnya kan Sarjani yang masih bupati sampai sekarang dan akan berakhir mungkin sekitar bulan 6 nanti. Ya harus mulai lagi untuk memperbaiki atau bekerja, menyelesaikan pekerjaannya ya, membangun PD ya, di akhir-akhir masa jabatannya, sehingga nanti akan terkenang oleh masyarakat PD juga ya, bahwa pasangan Sarjani dan Iriawan dalam 5 tahun kemarin 2012-2017 sudah melakukan hal-hal yang memang membawa manfaat besar. Meski mereka kalah di dalam pilkada kemarin dengan Abushi dan Fadlullah, itu
artinya ada sesuatu yang dikenang. Meninggalkan track record yang baik seperti itu untuk masyarakat yang sudah ditinggalkan pemerintahannya. Baik, selain 5 daerah yang memang kemarin sudah dilaksanakan sidangnya seperti itu, kan masih ada daerah-daerah lain, Bung. Seperti apa kemudian pelaksanaannya untuk selanjutnya? Ya, sudah dijadwalkan juga ya, akan dilaksanakan hari ini di Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling ditunggu-tunggu dari 5 yang sisa, karena ada 10 daerah dari Aceh yang menggugat, itu tentang sidang yang diajukan oleh pasangan calon gubernur Aceh, Muzakir Manaf dan Tia Khalid. Karena ini kontroversinya juga luar biasa ya, sampai ada yang mengancam mundur, ada jika ini tidak disidang sesuai dengan undang-undang pemerintahan Aceh. Misalnya ada Azhari Cage, anggota DPRA, katanya sampai ancam mundur ya kalau misal MK tidak menyidangkan ini sesuai dengan UPA. Ada juga wali kota lu semua yang terpilih kemarin itu Pak Suaidia ya juga katanya juga akan mundur. Ini untuk apa lagi ya, karena UPA ini kan undang-undang yang sah dan lahir dari perjuangan rakyat Aceh. Jadi kemudian kalau misal UPA tidak dipakai artinya ilegal, mereka juga hasil partai lokal lah dari UPA ya, seperti itu ya anggapan dari mereka. Sehingga mereka mendesak ini dilaksanakan sesuai UPA. Nah ini yang kemudian menimbulkan pembicaraan hangat, menjadi topik hangat dibahas. Sampai di media sosial juga, di Facebook sampai dikatakan kapan ya mundur, seperti itu ya, ada yang mundur, kemudian ada yang seperti tantangan menantang seperti dari netizen jari, sendiri. Seperti itu. Jadi kadang-kadang agak lucu emang kita ya, kalau kita sih menganggap jangan serius-serius, karena kata ulama juga nggak boleh ada sumpah-sumpah atau janji yang kemudian mencelakakan diri, seperti potong jari, loncat dari menara Masjid Raya, katanya itu kan nggak boleh. Baik, tapi Bung Zainal kemudian melihat banyaknya dari Partai Aceh kemudian seperti itu yang meminta agar sidang MK ini dilakukan sesuai dengan UU-PA seperti itu. Bagaimana letak duduknya antara UU-PA dan juga UU Undang-Undang yang sesuai dengan Republik Indonesia sendiri? Ya, betul. Jadi kalau misalnya nggak diatur secara detail, kalau misalnya MK kan berpendapat seperti itu, bahwa ini tidak diatur secara detail dalam UU-PA, maka tetap berlaku yang undang-undang berlaku nasional. Itu tidak ada MA di dalam UU-PA disebutkan sidang sengketa pilkada ini dilaksanakan oleh diajukan kepada Mahkamah Agung. Nah, ketika diajukan ada ini Said Nafis ini, Said Samsul dan Nafis Amanaf mengajukan ke Mahkamah Agung. Ternyata Mahkamah Agung menolak karena Mahkamah Agung tidak lagi berwenang mengadili sengketa hasil pilkada. Nah, ini kan diajukan ke MK, sedangkan MK punya undang-undang juga. Mereka berpegang kepada undang-undang pilkada dan undang-undang MK. Jadi artinya mereka juga punya aturan khusus yang mereka pegang seperti itu. Jadi mereka bilang tidak bisa kalau misalnya sesuai UPA sidangnya ke MA seperti itu. Jadi agak rumit memang membahas ini ya, karena pakar-pakar hukum sendiri punya pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Tapi tentunya informasi ini juga cukup menarik untuk terus diikuti oleh masyarakat Aceh, dan informasinya dapat Anda baca secara lengkap dalam Seram Indonesia untuk edisi hari ini. Adakah informasi lainnya, Bung, yang juga menarik untuk kita bahas? Ya, Nana, yang cukup heboh juga ya tentang keberadaan pesawat Amerika yang kabarnya bisa mendeteksi nuklir. Yang kemarin itu kan mereka bilang bahwa dalam tempo 4 hari sampai 1 minggu itu selesai perbaikan. Ternyata ini sudah lebih 8 hari ya, sudah 9 hari, 10 hari, hari ini sudah 4 kali. Yang bawa mesin kapal pesawat itu pun sudah 4 kali mengalami penundaan di Bandara Alaska kabarnya, tapi belum diketahui, dan Lanut juga belum tahu apa penyebab 4 kali sudah gagal membawa mesin pesawat yang membawa mesin ini datang ke Banda Aceh. Apa kemudian sesulit apa kemudian kita bisa belum mendapatkan informasi mengapa kemudian ada penundaan seperti itu? Ya karena memang itu adalah pesawat militer ya, dan itu wilayah teritorinya Amerika Serikat yang kita juga nggak punya akses cukup banyak ke sana, dan bukan cuma media ya, artinya pihak
bandara pun tidak bisa mengakses secara detail. Mereka juga nggak bisa masuk ke dalam pesawat untuk melihat mesin yang mana rusak, juga nggak bisa. Karena itu adalah wilayah teritorialnya Amerika Serikat, sama seperti kedutaan besar itu ya. Baik, berarti masih ini untuk pesawat militer dari Amerika Serikat sendiri masih kita tunggu untuk datang mesinnya kita sendiri. Coba lihat lagi hari ini, kemarin. Jadi setiap hari kita juga update terus ke bandara ya, karena kabarnya pesawat yang akan datang nanti lebih besar. Yang akan membawa mesin, kita ingin tahu mesinnya sebesar apa, bagaimana canggihnya, seperti ya. Itu kan keingintahuan kita. Ya, dan juga ini tentunya juga langka ya Bung ya, karena pesawat militer Amerika Serikat bisa singgah di Aceh. Bisa rusak di Aceh itu pesawat cukup canggih dan rusak cukup lama. Ini kan agak aneh seperti itu ya. Dan tentunya informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca dalam Serambi Indonesia edisi hari ini, dan juga bisa Anda baca secara online dalam aceh.tribunnews.com. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Kembali ke studio.